listeners, jumpa lagi di For Your Insight Podcast bersama saya Okina Tambunan dan masih didampingi dengan Pastor Evelyn. Halo Pastor I. Hai Okina. Semangat banget ya kita ya di season kali ini. Yalah, karena kita tidak hanya kita lagi berdua, tapi kita punya narasumber yang sudah kompeten di bidangnya dan saya sangat terinspirasi juga dengan pembelajaran dan pengalaman hidup beliau. Right. Namun supaya para pembelajar juga tahu ya Pastor Eve bahwa kedepannya juga For Your Insight Podcast pastinya akan mengundang pembicara-pembicara yang bersama mereka kita bisa menanam benih bersama untuk membuat sebuah perubahan yang kita ekspektasikan. And I consider them fellow builders. Fellow builders yang artinya rekan pembangun, partner memang pembangun. Apa yang sedang kita bangun, Pastor? Iya, kita kan secara intensional membangun generasi yang lebih baik dari kita. Nah, itu maksudnya. Iya dong. Karena ada pepatah yang mengatakan waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu kedua terbaik untuk menanam pohon adalah hari ini. Right. Jadi kita tidak mau pesimis, ya sayang banget ya kenapa ya kita mesti menuai situasi seperti ini. Tidak, justru kita mau secara intensional tanam benih-benih supaya kita bisa menghasilkan generasi yang lebih baik. Iyalah, dan kita nggak mau jadi orang yang penuh penyesalan ya, hidupnya full of regrets ya kan. Artinya ya kalau emang hari ini kita kurang suka dengan hasil-hasil dan apa yang kita lihat di hidup kita, nggak perlu loh selama-lamanya kayak gitu. Kita bisa memulai menanam bibit yang baru yang akan kita tuai 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang. Betul. Gitu loh. Jadi tidak lagi menjadi punuk merindukan bulan. Punuk kasihan sekali rindu sama bulan. Oke, Pastor, kita mau sambut narasumber kita yaitu Ibu Iliana Widodo. Halo Ibu. Halo Pastor Eve. Halo. Senang sekali. Ya, terima kasih sudah mau hadir bersama-sama dengan kita berjalan dalam pembelajaran dan menjadi fellow builder. Yes, terima kasih untuk Learner. kepercayaannya. Ya. Ini juga sebuah opportunity yang baik sekali, kita bisa saling belajar. Saya juga di sini jadi banyak belajar dari seorang gembala, konselor, dua-duanya nih ya, mempraktekkan dalam pelayanannya dan hopefully menginspirasi para wanita perempuan di luar sana untuk juga bisa dipakai Tuhan di pelayanan ini. Ya, karena akan sangat-sangat dibutuhkan sekali. Ya, saya consider myself blessed to have Ibu Iliana ya di dalam perjalanan membangun ini. Saya nggak sendirian dan kita bertukar cerita gitu ya dan bertukar notes, catatan gitu. Really, memang perjalanan jangan sebaiknya jalan sendiri gitu ya. It's always good to travel along with somebody. Sahabat sharing, sahabat belajar. Betul. Nah, Ibu Iliana dan Pastor Eve, karena masih dalam topik mengenai keluarga, intentional family, coba kita mau sama-sama melihat nih outlook generasi zaman now. Nah, Ibu Iliana kan sudah dikaruniai Tuhan juga dengan putra ya? Putra dan putri. Berarti ini generasi Z, Gen Z. Ya, di usia 23 dan usia 19. Yes. Dan juga sekarang kita melihat Gen Z dan millennials ini mulai menjadi populasi yang mendominasi dunia pada saat ini. Jadi adalah usia-usia yang lagi energetiknya, produktivitas sangat tinggi. Namun ada beberapa berita ya, artikel juga yang saya baca, bahkan juga anak-anak Gen Z, bahkan juga millennials gitu yang saya coba ajak diskusi, ajak dialog mengenai berumah tangga, berkeluarga, pernikahan, perkawinan. Ada beberapa statement yang sebenarnya juga cukup membuat saya sedih banget ya mendengarnya. Kayak yang pertama ada salah satu anak muda nih usia Gen Z bilang sebenarnya dia agak ragu kalau mau berumah tangga atau menikah. Karena melihat rumah tangga orang tuanya. Terus dia bilang gini, kalaupun sebenarnya mau berumah tangga gitu atau menikah, kayaknya mau childless aja. Jadi secara sengaja tidak mau punya keturunan. Saya sedih sih jadinya mendengarnya karena ya saya tahu pemahaman, saya tahu mimpi Tuhan, ide Tuhan mengenai perkawinan itu sangat mulia, itu sangat kudus. Tapi dari ide mulia itu terus kita lihat di lapangan gitu dalam kehidupan sehari-hari ada loh orang yang sebenarnya tidak setuju dengan konsep pernikahan karena ada ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Nah, saya juga mau mendengar dari Ibu Iliana dan juga Pastor Eve ya, mungkin dari Ibu Iliana dulu. Fenomena seperti ini bagaimana Ibu menanggapinya?
Betul banget, fenomena di saat ini adalah di usia dewasa muda, ya, usia dewasa muda ya, di usia sekitar 21 sampai kurang lebih 32, 33 ya. Itu sebenarnya adalah masa-masa membangun intimasi. Ya. Kalau misalnya mau melihat secara keseluruhan bahwa kita perlu pahami karena ini kan berbicara tentang keluarga ya. Saat berbicara tentang keluarga, kita juga melihat diri kita juga. Ada di situasi yang mana, ada di musim yang mana, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kan ada musim kehidupan. Mungkin milestone ya. Sebelum kita membahas khusus di usia dewasa muda. Nah, perjalanan musim kehidupan ini adalah dari usia tertentu kepada usia tertentu. Kita lahir di usia bayi, kemudian kita memasuki usia batita, lalu balita, usia sekolah, usia SD, kemudian usia remaja, usia dewasa muda, kemudian usia midlife, kemudian baru usia senior. Di dalam setiap perjalanan musim kehidupan itu ada potensi krisisnya. Ada potensi krisis yang perlu dihadapi. Kemudian bagaimana menjalani kehidupan di musim-musim awal itu akan mempengaruhi kehidupan di musim berikutnya. Jadi setiap musim juga ada tugasnya, ada potensi krisisnya, ada tugasnya, tugas-tugas perkembangannya, Bu ya. Betul, tugas perkembangan dan bagaimana menjalaninya akan mempengaruhi musim berikutnya. Ketika kita berfokus kepada usia dewasa muda, tentunya bagaimana menjalani usia dewasa muda sangat terkoneksi bagaimana kita di usia dewasa muda terpengaruh dan terkoneksi dengan bagaimana kita di masa kecil kita di musim-musim sebelumnya. Musim-musim sebelumnya, benar. Kemudian bagaimana juga kita menghadapi krisis-krisis di musim tersebut, dan apakah tugas perkembangan di musim tersebut terlewati dengan baik atau tidak baik. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna, pasti ada miss-nya, dan ada krisisnya, ada stresnya, ada depresi di musim-musim kehidupan. Itu adalah wajar, karena sekali lagi tidak ada yang sempurna. Hanya jika kita menyadari bagaimana perjalanan musim kehidupan kita dan apa dampaknya kepada hari ini terhadap keputusan, terhadap cara pandang, apalagi cara pandang kepada keluarga, ini akan mempengaruhi bagaimana kita membangun keluarga dan melewati perjalanan keluarga kita. Jadi penting banget untuk melihat kehidupan kita secara big picture juga. Itu namanya kembali lagi awareness dan kita memahami pasal-pasal kehidupan kita. Ya, sebagai contoh, kenapa di usia dewasa muda yang sebenarnya tugasnya adalah ya membangun intimasi, keintiman tadi ya. Keintiman. Jadi usia dewasa muda ini adalah usia yang paling produktif, paling sibuk, dan tugasnya banyak banget. Masih kuliah, kemudian udah mau lulus kuliah, lalu juga mulai membangun karir ya, memilih tujuan-tujuan hidup, membangun karir untuk mencapai tujuan hidup, memilih karir untuk mencapai tujuan hidup. Tapi selain ini ada satu tugas yang penting juga, yaitu membangun kedekatan, baik dalam relasi sesama gender dan juga kedekatan dengan lawan jenis. Dan akhirnya semakin intim, lalu membangun pernikahan. Dan juga ketika membangun pernikahan ada pergumulannya juga nih. Bagaimana ketika membangun pernikahan, bagaimana menjalani pernikahan, lalu juga finansial, menikah, keuangan untuk pernikahan, keuangan juga untuk menjalani keluarga, membangun anak, lalu bagaimana membangun relasi suami istri, bagaimana cara mendidik anak. Wow, ini kompleks di banget usia-usia itu, Bu ya. Betul, di usia dewasa muda. Ketika memasuki usia dewasa muda, mulailah kepikiran, aduh karir saya yang mana ya? Aduh, memilih yang mana ya? Betul. Kemudian mulai juga di saat ini nih beda banget dengan yang lalu-lalu. Saat ini internet, membandingkan diri, sosial media. Jadi kalau dulu tuh kan melihat perbandingan nggak sebanyak ini. Kalau sekarang dengan sedemikian banyaknya, aduh, kok saya nggak seperti dia pada saat membandingkan diri. Ketika identitas dirinya tidak terbangun dengan baik, itu bisa down loh, dan kepikiran, aduh saya akan sukses gak ya, saya akan gagal gak ya. Lalu juga ketika memilih tujuan hidup,
kalau dia belum menemukan identitas dirinya di usia remaja tuh ya, kekuatan saya apa, keterbatasan diri saya apa, dia akan bingung dengan dirinya dan bingung akan memilih karir. Padahal itu tugas-tugas di usia remaja. Iya, betul. Karena belum selesai terbawa juga jadi ke dewasa muda. Numpuk. Iya, numpuk. Jadi saya memilih yang mana, terus bingung. Belum lagi ketika di usia remaja dibesarkan oleh orang tua yang controlling, tidak terbentuk bagaimana mengambil keputusan-keputusan hidup, orang tua overprotective. Lalu ketika mau mengambil keputusan hidupnya bingung, takut salah, belum lagi kalau dulu sering disalahkan, takut salah mengambil keputusan hidup, nanti takut gagal. Ini kan semua modal di masa-masa waktu masa pertumbuhan. Betul sekali. Iya, ya udah ini tambah kebingungan berikutnya, gitu ya. Udah gitu ketakutan akan masa depan, ditambah lagi tugasnya adalah kan membangun relasi nih, yang akhirnya menikah. Kalau misalnya seseorang nggak percaya diri, punya luka di dalam relasi sosial aja, jangankan relasi dengan pasangan, relasi sosial aja ada konflik. Dengan peers. Iya, dengan peers. Ketika konflik kan stres tersendiri. Tidak ada skill mengelola stres, numpuk lagi. Jadi artinya kalau dia tidak tahu berkawan, bagaimana mau bersuami atau beristri? Iya, benar. Karena berkawan aja sebenarnya skillnya masih kurang. Iya, betul. Dan untuk berkawan itu juga kan relasi dirinya perlu pulih juga. Iya, kalau ada minder, terus negatif terhadap diri sendiri pada saat berkawan, negatif terhadap diri sendiri jadi negatif pada orang lain. Mudah sensitif, ketika sensitif baper, tapi nggak mengelola diri, jadinya fight, bertengkar, relasi sosial bermasalah ya. Tapi sebenarnya kan di dalam relasi sosial saling bergesek wajar banget, hanya bagaimana menyikapinya dan menghadapinya. Nah, tambah lagi ada tugas untuk membangun pernikahan. Ini adalah tugas di usia tersebut, karena kan kita tahu rancangan Tuhan adalah untuk pernikahan gitu ya, kecuali ada memang panggilan-panggilan tertentu. Nah, ketika ingin membangun pernikahan, kembali lagi bagaimana pengalaman ketika dibesarkan itu sangat mempengaruhi. Jadi kayak tadi nih, daripada menikah lebih baik sendiri, daripada punya anak lebih baik nggak punya anak gitu. Ini sangat terkait juga dengan cara pandang terhadap keluarga, dan cara pandang terhadap keluarga sangat dipengaruhi bagaimana pengalaman dibesarkan. Ya, jadi banyak banget kalau kita mau istilah trauma ya, banyak banget pengalaman-pengalaman trauma ketika dibesarkan dan ketika besar di dalam keluarga. Ini berdampak kepada keputusan hari ini, apalagi kepada usia dewasa muda untuk membangun pernikahan. Dan inilah yang dinamakan membangun intimacy. Dan bayangin berapa pergumulan ya. Iya. Di usia tersebut. Jadi ya Bu, dan katanya itu ada usia-usia masih galau, belum stabil emosinya, dan itu PR-nya loh Bu. PR-nya, tugas-tugasnya banyak dalam kegalauan itu. Iya, sehingga kita sering mendengar quarter life crisis ya, dan isinya adalah ini yang tadi. Iya. Kemudian ya, ini kan ada PR, lalu ada PR pernikahan juga. Ditambah kalau misalnya trauma masa lalu, menganggap pernikahan itu daripada nanti saya seperti orang tua saya kecewa, saya dilukai, lebih baik gak usah menikah lah. Atau kita sebagai anak, kita dibesarkan lalu kita terluka dengan orang tua, daripada nanti anak saya terluka lebih baik gak usah juga. Buat apa sih gak punya anak gitu ya. Jadi ada kekhawatiran. Nah, karena kekhawatiran di dalam pernikahan, nanti dulu deh dipikirin, yang penting membangun karir dulu. Ini aja PR-nya banyak ya. Jadi terjebak di dalam membangun karir untuk membangun keluarga. Nanti dulu usia pernikahan semakin mundur atau semakin banyak yang gak mau menikah, berkarir aja saya oke kok. Nah, disinilah sebenarnya seseorang itu, kalau tugas dewasa muda adalah di masa perkembangan dewasa muda membangun keintiman atau mengisolasi diri. Ketika mengabaikan untuk berelasi ataupun membangun pernikahan, saya memilih membangun karir, itu sebenarnya kategori mengisolasi diri. Padahal kebutuhannya kan keintiman itu juga. Iya, keintiman, betul. Ya, dan sebenarnya waktu nanti masuk ke range usia berikutnya berarti belum selesai juga dong. Belum selesai. Betul. Dan range usia berikutnya yaitu kebutuhannya adalah apa Bu? Itu adalah di usia midlife. Usia midlife. Nah, pada saat di usia midlife ini kan sebenarnya biasanya karir sudah di puncak gitu ya. Kemudian juga ada keluarga di mana anak-anak sudah besar. Nah, nanti di sini dia akan mengalami kesepian. Karena tadi di usia mudanya, dewasa mudanya dia tidak memenuhi kebutuhan itu. Betul. Tapi yang menikah pun ketika memasuki pernikahan tanpa menyadari dirinya, lalu
ini misalnya nih ya, memiliki trauma masa lalu, luka kepada orang tua, ada yang mengisolasi diri, ada yang menikah. Nah, ketika dirinya sendiri belum berproses dan pulih, belum beres lah, belum selesai dengan dirinya, memasuki pernikahan, ini juga di pernikahan akan bergejolak. Iya sih. Ya, bergejolak. Jadi begini, pulih atau tidak pulih itu akan bergejolak. Ya, hanya saja bagaimana kita menghadapi gejolak-gejolak dalam pernikahan ini akan berbeda. Ketika memasuki pernikahan, nanti masuk midlife crisis. Yang sudah menikah pun memasuki midlife crisis ketika anak-anak dewasa itu juga sama aja akan kesepian juga. Dan di masa midlife crisis itu ketika kesepian, walaupun sudah menikah ketika kesepian, mungkin cara mengatasi kesepiannya antara lain perselingkuhan kah dan sebagainya itu juga bisa terjadi. Nah, jadi menikah tidak menikah kalau dari dalam dirinya, relasi dirinya belum selesai, itu akan mempengaruhi kehidupan berikutnya. Nanti berikutnya nih di usia senior. Di usia senior ya. Iya benar di usia senior. Di usia senior ini kan sebenarnya kalau seseorang itu dewasa, dia penuh dengan hikmat, pengalaman-pengalaman hidup yang bisa juga dibagikan. Udah memultiplikasikan diri, regenerasi. Benar-benar betul banget regenerasi. Betul. Itu betul banget. Udah gitu membangun generasi muda, ya dari pengalamannya, dari pengetahuannya membangun generasi muda. Tetapi apabila hal ini belum terselesaikan, menjadi usia senior yang insecure, yang luka dan bahkan masih mau aktualisasi diri. Ya, dan juga look at me. Panen rayanya itu di usia 60 tahun ke atas loh. Panen raya apa ya ceritanya? Bu, boleh bagikan nggak Bu mengenai panen raya ini Bu? Ini kan kita pernah ngobrolin juga. Iya. Jadi begini, misalnya seseorang itu kan dia di masa perkembangannya ini, misalnya dia adalah pribadi yang kehilangan tidak memiliki identitas diri, ya, tidak menemukan identitas dirinya. Lalu dia seorang anak yang kurang kasih sayang, dia seorang anak yang kurang perhatian, dia seorang anak yang tertolak, berarti kan kurang penerimaan, betul ya? Ini kan di masa kecilnya. Ketika dia bekerja di usia dewasa muda, beda loh, bekerja dengan menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, Tuhan memberikan talenta untuk berkarya. Berbeda dengan ketika bekerja untuk mengisi aktualisasi diri, rasa berharga yang defisit di masa kecil. Betul. Jadi ketika di masa dewasa muda dia bekerja untuk mengisi rasa berharga, penerimaan, dia melakukannya dengan rasa dengan fear. Sebenarnya fear dengan kebutuhan emosi yang defisit. Jadi makanya kenapa ada yang berambisi dengan tidak sehat. Kan ambisi itu kalau yang sehat it's okay, itu memacu diri. Tapi ambisi yang tidak sehat kemudian bisa menjadi stres berlebihan sampai depresi ketika pekerjaan guncang karena menaruh identitas dirinya atas pekerjaan. Tapi kalau menyadari pekerjaan ini adalah anugerah, dia menjadi pengelola yang baik, sama-sama melakukan yang baik tapi didrive oleh passion atau didrive oleh insecurity atau fear. Jadi ini untuk kita di usia dewasa muda perlu pahami diri kita. What is the driving power behind it? Iya benar. Karena memang kalau munculnya di depan tuh agak sulit kelihatan driving powernya. Yang sehat kan memang bahwa pekerjaan adalah ekspresi syukur. Betul. Karena itu anugerah, ekspresi ibadah kita kepada itu Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan. Tapi bagi orang yang defisit dari masa kecilnya, itu aktualisasi dirinya. Betul. Itu harga diri. Walaupun tampak luarnya sama bagus. Sama-sama kerja dan sama-sama berprestasi. Entah di dalam pekerjaan, entah di dalam pelayanan, entah juga di dalam membangun hubungan dengan pasangan. Waktu membangun hubungan dengan pasangan dan menikah, menyadari bahwa ini desain Tuhan, kemudian memasuki pernikahan, Tuhan ingin membentuk satu dengan yang lain semakin dewasa, kan jadi kita bertumbuh melalui gesekan dengan pasangan, kan kita bertumbuh menjadi pribadi yang Tuhan inginkan kan, lalu karakter kita bertumbuh, nah kemudian juga kita berkarya, sama-sama melayani untuk membangun generasi, itu beda banget loh dengan mencari pasangan untuk mengisi kesepian, akhirnya untuk mengisi kurang kasih sayang di masa kecil, mengisi keberhargaan, mengisi
sesuatu yang tertolak dalam diri kita. Jadi menuntut pasangan untuk mengisi kebutuhan emosi yang defisit, konflik lah. Itu motivasi menikah yang salah ya Bu? Iya, betul banget. Jadi kita penting banget untuk memahami apa yang ada dalam hati kita ya. Oke. Betul. Nah, kemudian sibuklah di usia dewasa muda, sibuk karir, sibuk sibuk dalam pernikahan. Saya jadi teringat dengan firman Tuhan, apa yang kita lakukan itu dibangun di atas dasar yang mana ya? Betul. Karena kasih Tuhan, karena ekspresi kasih, kita memahami kasih Tuhan, memahami anugerah, dan ini ekspresi hidup kita didrive oleh passion atau untuk mengisi keberhargaan diri. Oke, ketika ini untuk mengisi keberhargaan diri kita, kan dalam musim kehidupan ada masanya kan kita mendelegasikan, ada masanya kan kita kan terbatas dalam hidup ini, ada masa pensiunnya, ada masa kita tuh udah nggak seperti yang dulu lagi. Itu kan kita lihat regenerasi itu, makanya usia midlife itu adalah usia regenerasi dan membangun yang muda-muda. Tetapi itu tugasnya ya, tugas perkembangannya. Itu tugas perkembangan. Jadi memang itu sudah by design ya. Naturalinya begitu. Ya. Nah, yang di sini ketika kita membangun yang muda, berarti kan ada hal yang kita lepaskan yang dari diri kita. Iya. Misalnya contohnya dalam pekerjaan. Kita ada posisi nih, kita posisi di puncak. Kemudian karena usia, kita membangun pemimpin-pemimpin baru, kita delegasikan pekerjaan kita kepada yang muda. Berarti kan kita mulai kehilangan yang kita pegang saat ini, entah posisi, entah apa. Mulai berkurang lah. Berkurang. Betul. Lalu kan kita memasuki usia pensiun, betul, menjelang usia 60. Ketika kita memasuki usia pensiun, kita pasti akan mengalami kehilangan demi kehilangan. Ya, benar. Ya, kehilangan mungkin kekuatan fisik pasti berkurang. Kesehatan, ya, lalu kehilangan mungkin dalam pekerjaan kita udah nggak sekuat dulu lagi gitu ya. Lalu kehilangan relasi juga, karena misalnya yang di dalam keluarga anak udah besar, lalu pindah kota, ada loh yang menjadikan anak untuk mengisi kesepian, anak nggak boleh keluar kota, harus bersama dengan saya, udah menikah harus satu rumah ataupun bersebelahan, connecting door gitu. Benar-benar ya ampun. Kan ini perlu ada hal yang kita perlu let go ya. Boleh kok kamu pindah rumah, tapi pintu belakangnya kita dia lihat temboknya. Iya, dengan alasan adalah untuk kebaikan dia, padahal bukan untuk kebaikan dia, untuk mengisi kesepian yang kita defisit di masa kecil. Ketika kita nggak accept itu, jadi selama ini semua hal yang defisit ini terpenuhi dengan kesibukan. Lalu udah gitu menjelang di usia senior, baru deh tuh ya, karena takut kehilangannya dan benar-benar mulai kehilangan, barulah bereaksi mempertahankan ini. Kemudian jadi ya overreaction. Itu yang namanya panen raya tuh panen raya, iya. Lalu juga mulai kesepian, mulai semakin menuntut orang lain, ataupun luka dan penyesalan yang tidak diproses, sampah-sampah emosi yang tidak diproses di masa-masa itu. Makanya ada yang ngomongin berulang-ulang terus penyesalan-penyesalannya, masalahnya, membahas yang lain, terus jadi semakin ribut, semakin bertengkar. Yang idealnya kan sebenarnya berhikmat, kemudian membangun generasi, lalu tetap melakukan pekerjaan sesuai porsinya, bekerja sesuai porsinya. Nah, inilah jadi penting banget untuk kita tuh paham, sangat berkaitan ya. Wow. Itu tadi yang namanya panen raya itu ya Bu ya. Ternyata kalau kita nggak menelusuri perjalanan hidup dan tadi ya tugas-tugas perkembangan, ya memang jadinya waktu terus berjalan dan tiba-tiba kita udah di posisi usia dan kita nggak tahu, banyak banget PR yang belum kita kerjakan. Kita perlu pahami PR ya, karena jika ini kan udah terlewat nih gitu ya, udah terlanjur gimana, PR-nya banyak gimana, nggak apa-apa, kita bisa kerjakan PR ini gitu ya. Sebagai contoh misalnya, saya ini misalnya minder nih, karena ada satu masa di mana seorang anak itu kan perlu mengekspresikan dirinya gitu ya. Kemudian kan karena mungkin pola asuh orang tua dulu misalnya membandingkan dan sebagainya, akhirnya kan saya minder, itu kan PR saya ya. Dan minder itu membuat saya jadi perfeksionis gitu. Terus dari itu minder itu membuat saya ketika dengan suami nih ya, dulu misalnya mungkin defisit rasa berharga, ketika menikah dengan suami, baru suami pulang capek lihat handphone, ngambek deh saya, kamu nggak menghargai saya gitu. Ini kan contoh, ini kan PR ya, PR. Lalu ketika saya sadar bahwa saya defisit rasa berharga dan dampaknya jadi menuntut suami, saya
PR untuk diri saya sendiri. Saya berproses, kemudian saya mulai membangun respon yang berbeda. Mindernya ada, defisit rasa berharganya ada, tetapi saya mulai berproses untuk diri saya. Keberhargaan saya bukan dari orang lain, tapi karena Tuhan mengasihi saya. Jadinya saya melihat suami saya, jadi saya bisa empati. Oh, dia memang capek, perlu istirahat. Kalau nggak kan jadi menuntut ya. Terus PR saya mindernya ada, tapi kalau dulu daripada nanti gagal dan takut, lebih baik saya nggak usah. Sekarang walaupun minder, tapi minder itu nggak menguasai. Saya mulai belajar berani walaupun mindernya masih ada. Ya. Itu sebenarnya ditangani ya. PR itu namanya selesaikan ya. Right. Lalu kalau membahas masalah insecurity dalam diri saya, misalnya di pelayanan ataupun pekerjaan, ada kalanya ketika saya melakukan sesuatu membandingkan diri dengan orang lain, aduh saya kalah nih dengan dia, kok dia udah saya belum, itu ada loh. Ya kan PR karena masa lalu, tapi minimal saya aware, oh ini insecure saya mulai beroperasi dalam hati saya nih gitu ya. Ini saya mulai di drive dengan kekhawatiran saya, lalu datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya masih insecure, jujur saya masih insecure. Lalu mulai setiap kita memang punya talenta, Tuhan bekerja dalam hidup dia, dalam area saya pasti ada kelebihan juga. Jadi it's okay berkolaborasi walaupun rasa membandingkan masih ada, tapi responnya beda. Nah ini cara mengelola diri. Demikian juga dalam pernikahan. Tadi kalau bahas misalnya takut untuk menikah, kita telusuri apa yang membuat kita takut, kemudian pemikiran apa yang negatif, lalu memahami bahwa rancangan Tuhan dalam pernikahan kita pasti ada gesekan, tapi kita bisa belajar dan bagaimana menghadapinya itu adalah proses. Jadi penting banget seperti itu. Oke, thank you Bu Ili. Nih saya mau ke Pastor If juga ya untuk bisa melihat cara pandang dari Pastor If juga. Ini bagaimana nih supaya kita tidak menghasilkan generasi yang balas dendam ya? Jadi maksudnya melanjutkan hidup hanya demi membalas dendam loh Bu. Betul, ya kan sedih banget gara-gara ya itu sampah-sampah emosinya nggak ngerti bagaimana diproses. Betul. Jadinya udah bikin kayak keyakinan dengan diri sendiri aja. Oke, karena aku dibegitukan, aku tidak akan mau begini di masa depan. Ya, betul. Yang mestinya kita menjadi generasi penebus dong, Pastor. Ya. Betul. Nah, itu bagaimana Pastor melihat situasi ini? Ya kalau jadi generasi yang akhirnya balas dendam, itu sangat-sangat reaksi yang berlebihan ya. Reaksi yang berlebihan dan tidak akan menguntungkan kita juga. Tidak akan membuat kita sejahtera. Dan itu justru akan membuat kita jatuh dalam siklus yang berulang. Ya, karena kita bahas di konten yang sebelumnya bahwa hal-hal yang tidak diselesaikan, sekalipun kita berkata aku tidak akan, ini udah kaul nih, aku tidak akan jadi suami yang seperti bapakku, aku tidak akan. Come on lah, kita ada di dalam siklus itu, malah kamu akan 2 kali lebih parah daripada yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah menyakiti dulu, ya kan, dalam siklus keluarga kita, gitu. Jadi artinya menjadi generasi pendendam tidak akan. Jadi tadinya korban menjadi predator ya. Betul. Serem Dan banget. kebanyakan kan begitu. Iya, benar. Korban jadi predator. Sekarang kamu yang akan menyakiti bisa juga. nggak kita walaupun kita korban menjadi pahlawan gitu, bukan menjadi predator kan sebenarnya. Nah, jadi skill-skill yang Ibu Ili bagikan ya, kita pada 2 sesi yang berturut-turut itu perlu betul-betul kita cermati gitu ya. Kami Bu punya hashtag berhenti di saya. Tapi itu nggak berdiri sendiri. Karena berhenti di saya, and then what? Ya, harus ada yang berikutnya, mulai dari saya. Nah, jadi berhenti di saya itu berarti kita perlu wise untuk acknowledging ya, untuk menyadari apa PR kita. Betul, PR. Ya, ini kan berarti kan kita memikul tanggung jawab dong, nggak lempar bola, nggak lempar batu ke orang lain. Ya, kita secara sadar bertanggung jawab, menyadari bahwa those things I miss. Ya kan? Nah, itu sehingga those things I miss itu menjadi hal-hal yang secara intensional kita katakan itu mesti berhenti. Betul. Itu harus ditangani. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah mulai dari saya. Nah, mulai dari saya inilah yang kemudian benih-benih baru yang kita upayakan. Tadi Ibu Ili bagikan bahwa bahkan di dalam pernikahan pun kan nggak secara otomatis hilang, ingatan itu ada gitu. Tapi cara pengelolaan yang baru, betul. Ya, itu kemudian menjadi corak. Yang terbangun, ya, tidak sempurna karena apa sih yang bisa sempurna? Praktek itu kan orang bilang practice makes
perfect. I don't agree. Ya, practice doesn't make anything perfect. Practice make permanen. Oke, ya kan? betul banget Either you are permanently wrong because your practice is wrong. Or you evaluate your practice that it get better and more permanent. Makanya evaluated practice will then make a better habit atau a better performance kan gitu. Jadi memang coraknya akan terbangun baru. Nggak enak sih, awkward ya waktu mulai mempraktekkan hal-hal yang kita sadari, aduh itu salah ya. Oke. Dan aku mulai yang baru. Emang nggak enak di awalnya. Tapi as you practice it, practice, reevaluate and practice, reevaluate and practice, akhirnya muncul suatu yang permanen dalam hidup kita yang kita nggak perlu itu jadi culture kalau istilahnya guru-guru dosen kita bilang itu jadi culture, udah nggak perlu dipikir lagi, it become a new reflex suatu refleks yang baru yang akhirnya terbentuk di dalam relasi-relasi yang kita bangun. Nah kalau begitu saya mau kembali lagi ke Ibu Iliana ya. Jadi bagaimana Bu sebenarnya kita bisa membangun keluarga Kristen tapi juga bisa punya efek yang memulihkan ya, sekalipun masing-masing ya sepasang dua orang ini memutuskan oke, dalam pemahaman perkawinan itu kudus, perkawinan itu baik, itu desain dari Tuhan. Ada harapan nggak untuk bisa membangun perkawinan Kristen yang bisa memulihkan, saling memulihkan? Sangat banget, sangat ada harapan ya. Jadi ketika kita memutuskan menikah, kita juga perlu pertama sadari dulu ketika kita menikah itu untuk apa. Jangan menikah karena pelarian. Lalu juga jangan tidak menikah karena pelarian dari luka-luka masa lalu. Ya sadarilah rancangan Allah untuk pernikahan, rancangan Allah untuk keluarga. Itu yang pertama. Karena ketika membangun membangun rumah tangga, ibaratnya membangun rumah ya. Fondasi itu adalah fondasi yang biblical. Jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun. Jadi sadarilah rancangan Tuhan untuk pernikahan, yaitu bukan untuk mengejar kebahagiaan, tetapi Tuhan akan memakai keluarga untuk memulihkan keluarga yang lain menjadi berkat, untuk memberitakan kabar baik, kemudian juga untuk memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan. Itu desain Tuhan bagi keluarga. Kemudian juga perlu dipahami desain Tuhan bagi suami istri melalui keluarga adalah membentuk untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika terjadi konflik gitu ya, bukan mencari siapa salah siapa benar. Ketika terjadi konflik, apa yang Tuhan mau kepada diri saya untuk saya berespon sesuai dengan firman Tuhan, sehingga saya menjadi pribadi yang bertumbuh dan berespon dengan baik. Dan apa tugas saya, fungsi saya sebagai istri atau sebagai suami terhadap pasangan. Jadi kembali lagi ke sana. Ketika masing-masing punya tanggung jawab itu kan keluarga ini jadi kuat kan, berespon dengan baik, berespon dengan benar. Lalu ini adalah dasar apa yang Tuhan mau dalam hidup saya melalui relasi dalam keluarga. Kemudian setelah dasar ini, fondasi ini dibangun, berikutnya, jadi teruslah belajar, punyalah support system untuk saling menguatkan dalam keluarga. Barulah barulah kemudian yang kedua, ini kan dasar, ini yang pertama, kedua adalah diri kita sendiri. Jadi kita perlu menjadi pribadi yang terus berproses untuk semakin pulih, menyelesaikan PR, PR. Ini penting. Karena kalau nggak menyelesaikan PR, kita sulit membangun relasi dengan pasangan. Karena masalah di dalam pernikahan itu bukan muncul ketika kita menikah. Masalah pernikahan itu sebenarnya udah ada dari jauh sebelum kita menikah. Tadi kita seorang anak yang punya luka inner child yang belum terselesaikan, identitas diri yang belum dimiliki, luka kepada orang tua, luka kepada papa atau mama. Jadi diri kita ini perlu berproses menyelesaikan PR-PR yang ada dari trauma, dari luka, dari proses perkembangan atau krisis yang tidak terselesaikan. Tapi tentunya sekali lagi berproses untuk pulih bukan berarti sekali event kita pulih 100%, karena ini pun terus akan berproses sepanjang hidup kita. Jadi dengan diri kita sendiri lebih dulu, barulah bisa membangun relasi yang
bertumbuh bersama dengan pasangan. Nah, membangun relasi yang bertumbuh dalam arti relasi dulu nih usia dewasa muda ya, relasi dengan sesama dulu, peer ya, relasi, kemudian mulai bersahabat, kemudian mencari yang bukan mencari, bersahabat, lalu mulai mendoakan yang berbeda jenis kelamin gitu ya. Lalu lawan jenis, benar, lawan jenis, mendoakan, kemudian juga waktu memutuskan kita doakan. Keputusan untuk menikah memang sebenarnya itu adalah keputusan yang beresiko, dan gak semua orang berani menghadapi resiko itu. Karena nanti gimana itu dia, ada area beresikonya. Kemudian ada area waktu menikah itu adalah kita perlu rela mengorbankan dari dalam diri kita untuk menyatu dengan pasangan. Misalnya saya tuh punya cita-cita, punya impian pribadi, ketika menikah kan kita mendesain ulang visi keluarga, ada area yang gimana saya perlu sacrifice untuk memenangkan relasi. Nah ini perlu paham juga. Tapi kalau penuh dengan luka, maunya menang, tadi dikit-dikit baper, terluka gitu ya. Mau menang-menang aja sendiri benar. Lalu ketika menghadapi resiko, memang benar masa depan di luar kontrol. Bukankah kita punya Tuhan? Kita percaya Tuhan turut bekerja. Nah, ini juga kita perlu, nanti kalau saya seperti mama gimana? Kalau saya seperti papa gimana? Itu kan overgeneralisasi karena pengaruh trauma. Ini perlu kita sadari karena pemikiran itu akan membelenggu kita untuk kita membangun keluarga. Menjadi mencegah membangun keluarga, ataupun di dalam keluarga pun belenggu masa lalu itu akan berdampak kepada relasi. Jadi beresiko, it's okay, hadapi. Karena apa? Karena kita ini kan punya Tuhan yang memegang kendali. Nah dasar itu yang akan membuat kita tuh berani beresiko, bukan beresiko tanpa alasan, tapi kita surrender kepada masa depan hidup kita di dalam tangan Tuhan, sambil kita menjalaninya berdasarkan respon-respon kita berdasarkan firman Tuhan. Nah di situ, dan terus belajar membangun relasi di sini. Dan walaupun kita sudah menikah dengan seimankah, dengan seseorang yang takut akan Tuhan, konflik dan proses itu tetap ada. Namun bagaimana cara kita melihat konflik dan proses itu akan berbeda loh. Kalau kita berharap ini tidak akan terjadi, ingin yang sempurna, ingin bahagia, jangan-jangan kita pribadi yang kurang kebahagiaan, mencari kebahagiaan dengan menuntut pasangan mengisi kita, itu akan kembali lagi. Bukannya saling memulihkan, malah saling melukai. Jadi lihat desain Tuhan, rancangan Tuhan. Nah ketika kita membangun pasti ada prosesnya. Ya penyesuaian dari perbedaan kah? Kemudian penyesuaian dari kebiasaan, itu pasti ada. Tapi kan kita meresponnya jadi berbeda. Kalau relasi suami istri ini sehat terbangun, itu akan mempengaruhi pola asuh kepada anak. Jadi penting banget kalau kita sebagai orang tua rindu anak-anak kita sehat secara emosi. Yuk kita selesaikan PR diri kita sendiri dulu, berespon dengan baik dalam relasi suami istri, maka anak-anak kita pun akan sehat secara emosi. Jadi bukan mendidik anak menjadi anak ilahi, tapi memastikan anak-anak memiliki orang tua yang terus bertumbuh untuk menjadi orang tua ilahi. Dan ini dampaknya. Ini kayaknya supaya juga nggak kayak beli kucing dalam karung ya. Jadi kalau ngomong Gen Z, Gen X, ya millennial itu, they need to be educated though. Betul. Iya kan. Jadi kan ini pernikahan, ya. Seperti tadi kita dengar ada banyak homework apa segala gitu ya. This kind of education itu perlu diserap as they are single. Betul. And that's why I'm thankful also on the work that you're doing terhadap anak-anak remaja. Ini Okina bergerak aktif kan untuk juga memberikan pendidikan ya, betul. Berbagi, sharing dengan anak-anak kita di usia remaja, dewasa muda. Betul. Artinya dalam skala kapasitas kita lah, kita berupaya membawa edukasi ini kepada mereka. Jadi dari usia teens itu kan sudah mulai menemukan identitas. Itu tugas perkembangannya tuh. Ini tugas-tugas perkembangan supaya nanti nggak ada penumpukan, ya kan? Betul. Dan bagi saya yang kemudian duduk di meja counseling pranikah yang akan menolong pasangan-pasangan muda untuk masuk ke pernikahan, itu juga sedapat mungkin menolong mereka untuk terbuka matanya, betul. bahwa
pasangan yang kau nikahi, ya istilahnya masing-masing lah perlu tahu ada tugas perkembangan, ya kan? Dan bahwa hanya karena kamu menikah, nggak berarti you can skip homework. Iya, betul banget. Itu PR nggak kemudian dipeti eskan gitu ya. Artinya you get to know ini homeworknya dia, ini homeworknya kamu. Oke, akan ada matrimoni, akan ada pemberkatan pernikahan gitu. Tapi nggak kemudian serta-merta homework kita masing-masing ini kita peti eskan. Iya, betul banget. Tapi kita jadi saling tahu, betul ya bantuin banget. Aku juga dong. Aku lagi ngerjain PR aku yang ketunda. Ini saling memulihkan nih. betul. Komunikasi hati ke hati. Berarti sebenarnya dalam bimbingan pranikah akan terbuka dong itu PR yang belum selesai itu ya. At least Okina, saya sebagai counselor dan gembala menolong supaya ada keterbukaan itu. Betul. PR ya, orang suka bilang jangan beli kucing dalam karung. Dan harus jujur sih itu. Iya. Orang kalau lagi jatuh cinta kan ya. Iya. Apa boleh buat dia beli kucing sebetulnya. Iya. Kemudian juga family tree pohon keluarga juga. Itu harus dibuka. Iya, betul. Itu kita perlu menolong. Pohon ya, kita perlu cek pohon ya. Iya. Bukan mencari yang sempurna, tapi kalau kita tahu potensi-potensinya, potensi konflik karena pengalaman masa lalu, kan kita menghadapinya dengan cara bijak. Kita bisa mengantisipasi ya. Iya. Kalau enggak nanti itu jadi belenggu konflik yang tidak terselesaikan. Itu perlu ada awareness ya, awareness diri kita dan awareness kita terhadap pasangan yang dengan dia kita akan membangun suatu keluarga nantinya. Jadi kalau sudah duduk di meja counseling, counselor perlu menolong adanya keterbukaan di area ini. Betul. Ya. Ada tools seperti genogram. Ada assessment ya. Setidaknya dengan begitu kan akan ada dialog. Kan? Ada traits, family traits ya. Ciri-ciri keluarga yang seperti ini di pohon keluarga saya. Ya, di pohon keluarga kamu seperti apa. Jadi bukannya kemudian ya itu tadi kalau sudah terbuka kan nggak beli kucing dalam karung gitu. Walaupun tetap ada resiko. Betul karena ada hal-hal di luar kontrol kita. Tapi minimal kita mempersiapkan diri itu beda banget dengan tidak sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Benar. Itu akan mengerikan gitu ya. Saya pernah satu kali hadir di luar pulau ya akan pemberkatan perkawinan, lalu make up artisnya. Ya ini orang yang mendandani lah ya, orang make upnya itu lagi sambil ngedandani saya, akhirnya tahu oh ibu ya yang akan melakukan pemberkatan. Lalu saya cerita mengenai bimbingan pranikah, dia sendiri kaget. Oh ada ya, aduh perlu banget loh Bu kayak gitu. Perlu banget. Ya apa mungkin baru dengar kali itu atau apa, tapi dia terkaget-kaget mengenai materi karena mungkin sudah tahu bahwa ada bimbingan pranikah, tapi apa sih yang dibahas? Nah, waktu saya ngomong mengenai pohon keluarga, dia sangat mengapresiasi bahwa ada itu, diskusi itu tuh ada. Jadi kayaknya memang dengan kita bicarakan ini, ya, hopefully ini juga menjadi satu hal yang edukatif bagi siapapun yang menyaksikan. Karena dengan demikian kita jadi tahu apa yang kita perlu anticipate, apa yang perlu kita kerjakan bersama, ya. Karena memang kalau tidak tahu sama sekali, itu akan banyak kaget-kaget dalam perkawinan. Betul. Ada banyak kaget. Jadi kita sepakat ya bahwa dalam gereja kita akan fokus nih kepada usia-usia yang tugas perkembangannya identitas. Dan juga mengenai keintiman, karena sebenarnya sumbernya di identitas itu sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari remaja kita banget. Ini kan nanti akan menentukan bagaimana dia berelasi dengan lawan jenis, insecure nggak, malu nggak, atau kepedean, sampai nggak tahu etika bagaimana mendekati lawan jenis, ya kan Bu? Kan dalam masa-masa remajanya. Sebenarnya kita sedang menyelamatkan ruang-ruang konseling berapa puluh tahun dari sekarang. Dan ada lagi yang sudah menikah, PR juga belum selesai. Belajar menjadi orang tua. Itu pemulihan yang ini pencegahan Bu. Karena orang tua ini bagaimana mendidik anak, jadi ngerti anak umur sekian itu kebutuhannya apa. Benar. Wah, mudah-mudahan diskusi kita ini membuka banyak pikiran ya. Bahwa satu, perkawinan adalah idenya Tuhan, betul sekali. Dan kedua, kita bisa membangun perkawinan yang saling memulihkan. Ketiga, apabila ada distorsi pemikiran yang negatif mengenai perkawinan, coba kita sama-sama cek. Karena bukan
perkawinannya yang salah sebenarnya. Mungkin yang praktek-praktek di lapangan yang jadinya membuat kita jadinya over generalization. Jadinya menganggap nikah nyusahin aja, punya anak nyusahin aja. Padahal sebenarnya kita perlu cek ke belakang apa yang perlu menerima counsel, pemulihan, kesembuhan. Betul banget. Wah, terima kasih Pastor Eve dan Ibu Iliana. Terima kasih Pastor Eve dan Okina. Senang sekali. Banyak sekali nih hal yang kita diskusikan yang sangat berharga, dan kita percaya, kita doakan benih ini bisa diterima di tanah hati yang subur yang baik. Amin. Supaya bisa berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, kita berdoa ini benar-benar bisa memberkati banyak keluarga-keluarga, khususnya generasi muda, supaya mereka menjadi generasi yang bijaksana. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita akan bertemu lagi tentunya di konten-konten for your insight, dan tetap terkoneksi dengan kita semua. Jangan lupa berikan pertanyaan, komentar, atau hal-hal yang lain supaya bisa membantu channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.